Jangan sekali-kali menuntut ilmu untuk menimbulkan keributan dan fitnah. Orang alim seperti itu Allah murka kepadanya. Menuntut ilmu itu jangan sampai ada tujuan-tujuan yang salah, seperti menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama. Na'udzubillah. Untuk berdebat dengan orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Jangan. Bukan juga untuk menarik perhatian orang pada dirinya. Menuntut ilmu itu berniat untuk membebaskan diri dari kebodohan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyebarkan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, untuk menghidupkan ilmu. Tentunya dengan amal. Keempat, untuk mengamalkannya. Dan yang terpenting dengan niat untuk mencari ridho Allah, untuk bekal akhirat, untuk bekal kehidupan setelah dunia. Maka akan memperoleh dunia akhirat dengan niat yang baik tersebut. Ilmu hakiki itu ilmu yang menumbuhkan keyakinan kepada Allah dan keyakinan bahwa kemaksiatan itu racun yang membunuh. Keyakinan bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Setiap manusia wajib mengetahui dua ilmu ini. Ini antum harus pelajari ya. Antum kan pelajari ini. Apa? Ilmu usul. Apa itu? Ilmu akidah atau iman atau ilmu tauhid. Kedua, ilmu furu'. Apa itu? Ilmu cara sholat, ilmu tentang sholat, tentang zakat, haji, bagi yang berkewajiban dan lain sebagainya. Sunnah mempelajari keimanan dan keyakinan terlebih dahulu sebelum mempelajari Al-Quran dan hukum-hukum agama yang lainnya. Artinya belajar ilmu agama syariat itu boleh, tapi lebih disunahkan, lebih diutamakan adalah belajar tauhid. Kalau belajar tauhidnya memang wajib, tapi mana duluan? Belajar tauhid dulu atau syariat dulu? Yang diutamakan, yang disunahkan belajar tauhid dulu. Ya. Keduanya wajib, belajar usul, belajar furu' itu wajib. Tetapi lebih utama mana? Yang diutamakan lebih mana? Yaitu akidah. Ya, kita belajar akidah dulu. Wajib mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW supaya kita tahu. Makanya kita membaca adab-adab setiap malam. Nah, kita belajar Al-Quran itu dengan ilmu. Jangan menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri. Memang benar, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu betul, itu hadis Nabi. Antum belajar Al-Quran, itu antum orang yang terbaik dan mengajarkannya. Tapi jangan menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran hawa nafsu sendiri. Jadi wajib ya mempelajari ilmu agama itu lebih dahulu sebelum menjadi pemimpin. Antum adalah anak muda sekarang,
memimpin masa depan, maka harus belajar ilmu agama. Mempelajari ilmu nujum berarti mempelajari ilmu sihir. Ilmu nujum atau ilmu bintang bukan berarti nggak boleh dalam hal perhitungan. Yang dimaksud di sini adalah ilmu untuk bekerja sama dengan jin. Yang untuk mencelakai orang, untuk menyesatkan orang, nggak boleh. Ya, belajar ilmu sihir itu nggak boleh. Betul, setan tidak berani mengganggu seorang yang selalu menjaga adab-adab atau etika atau sopan santun. Makanya orang berilmu pasti beradab, orang tidak berilmu ya tidak beradab. Kok kenapa? Karena adab itu adalah bagian dari ilmu. Kalau dia punya ilmu adab, maka dia akan beradab. Kalau dia tidak punya ilmu adab, maka kemungkinan dia tidak beradab. Karena nggak tahu tata keramanya seperti apa, nggak tahu. Mungkin dia bukan orang ahli fikih, mungkin dia bukan orang ahli dalam menerangkan tafsir Quran dan hadis, tapi dia punya ilmu adab. Sehingga dia pun beradab, sopan santun pada ulama, hormat sama orang tua. Maka penting ya, setelah ilmu tauhid itu ilmu adab. Karena dengan adab ilmu akan mudah didapatkan. Ilmu-ilmu yang lain akan mudah didapatkan. Maka kita harus pelajari ilmu adab. Maka di antara adab dan etika bagi seorang penuntut ilmu, pertama, menjaga makan. Jangan sampai kenyang. Kalau orang makan sampai kenyang, sampai susah berjalan, itu nggak beradab namanya. Nggak tahu etika adab makan. Sebab kenyang itu dapat mengeraskan hati, memberatkan badan, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan ngantuk. Itu orang banyak makan dan melemahkan ibadah. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Menjauhi sifat malas dan bosan. Penuntut ilmu jangan sampai ada sifat malas, malasnya, bosan. Jangan. Karena malas dan bosan dapat membawa ke bahaya dan kesesatan. Membahayakan kalau bosan, malas. Dalam kebaikan kok bosan. Antum hari-hari baca Quran, bosan nggak? Enggak kan? Menghormati ilmu dan rela hidup sederhana, meninggalkan yang sia-sia dan sering mengulang pelajaran, muzakaro dengan teman-teman atau muzakaro sendirian yang sudah dipelajari, yang sudah diterangkan oleh ustadz. Penting memperhatikan adab-adab ilmu. Di antaranya adalah memuliakan kitab-kitab para ulama. Dengan cara apa? Tidak meletakkan kitab di bawah, di lantai, di tempat yang paling dasar. Selalu berwudu atau mencuci tangan sebelum menyentuh kitab-kitab, apalagi kitab Al-Quran, kitab para ulama. Penuntut ilmu hendaknya membekali diri dengan 5 perkara. Sering bertanya kalau nggak paham. Kedua, mudah menerima kebenaran. Kalau Quran dan hadis sudah terima. Ketiga, semangat tinggi. Jangan semangat rendah.
Penuntut ilmu harus tinggi, semangatnya kuat. Yang keempat, suka bersodakoh. Sudah sebagai pelajar harus suka bersodakoh. Sodakoh dalam arti betul-betul kita mengeluarkan, bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nggak punya apa-apa, senyum. Bagaimana senyum? Atau berbagi ilmu, muzakarah. Kelima, sabar dalam segala hal. Jangan bergaul dengan wanita. Ya, memang karena mudarat, hajat, dan memang muamalah. Jangan juga suka kumpulan orang ramai-ramai yang bercanda ria, bicara sia-sia. Sesering mungkin antum bergaul dengan alim ulama, ustadz-ustadz antum, para solehin yang lain, bukan hanya ustadz antum, majelis-majelis, dan menjauhkan diri dari duduk-duduk dengan para pemuda yang tidak amal agama. Jangan juga sering-sering duduk dengan anak-anak kecil, apalagi duduk-duduk bersama orang-orang yang bodoh. Jangan. Sekedarnya niat dakwah, niat memberi bagi ilmu kepada mereka. Karena kalau kita berakrab dengan anak kecil, akrab dengan orang bodoh, akrab dengan pemuda-pemuda yang tidak amal agama, itu dapat menghilangkan kewibawaan. Maka meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, itu salah satu mencerdaskan akal. Kedua, bersiwak itu juga mencerdaskan akal. Duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, itu juga mencerdaskan akal. Karena mereka akan membagikan ilmunya. Rajin-rajin mendatangi majelis ilmu, itu akan mendapatkan sakinah. Kita duduk dalam majelis ilmu seperti sekarang, rahmat tercurah, majelis dikerumuni oleh para malaikat karena menyebut nama Allah dan Rasulnya. Nama-nama pesertanya pun akan dibanggakan oleh Allah di hadapan majelis para malaikat. Setiap malam, Senin pagi, Ahad pagi, Sabtu, kita ada majelis di masjid, kita ikut. Tidak mencampuri, belajar dengan senda gurau, bercanda. Karena itu akan membuat ilmu keluar dari hati. Selalu menjaga wudhu, karena wudhu dapat mengusir setan. Mengikutkan hawa nafsu dengan ilmu. Jangan sampai ilmu kalah dengan hawa nafsu. Bukan ilmu yang mengikuti hawa nafsu, keinginan, bukan. Tapi bagaimana keinginan hawa nafsu ikut dengan ilmu. Selalu berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah zidna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Itu penting ya. Penuntut ilmu disunahkan untuk selalu mendoakan para ulama, apalagi gurunya. Doakan keberkahan, panjang umur, diampuni dosanya, diterima amalnya, diberi kemudahan-kemudahan. Doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Jadikan diri kita seperti budak di hadapan guru, seperti pelayan lah. Kepada siapa? Ya siapa saja yang mengajarkan ilmu kepada kita. Ilmu itu mesti didatangi, bukan suruh ustadz datang. Makanya kita duduk dulu, nanti baru ustadz.
kita lebih dulu, jangan sampai ustadz nunggu. Bagus dan etika adabnya bukan kita yang mengundang guru untuk mengajari kita atau anak-anak kita. Etika dan adab yang baik sebenarnya kita yang mendatangi ustadz atau guru. Dengan faktor-faktor yang lain, saat ini banyak orang memanggil ustadz untuk datang ke rumahnya, namanya privat. Sah-sah saja, bukan nggak boleh. Keadaan zaman sekarang. Perhatikan 3 hal yang menjadikan ilmu itu akan bermanfaat. Pertama, tawadhu. Walaupun antum masya Allah banyak ilmunya, tapi sifat pertama usahakan tawadhu. Yang kedua, semangat belajar, tetap semangat belajar. Walaupun sudah lulus pesantren, lulus kuliah, lulus daurah hadis, lulus takhasus S1, S2, tetap semangat belajar. Yang ketiga, tetap menjaga adab terhadap ulama, terhadap guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Ya, wajib beradab kepada guru. Meninggalkan adab akan menghilangkan keberkahan ilmu. Tiga macam orang yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang-orang yang dikehendakinya. Siapa? Pertama, para nabi. Dia bisa memberikan syafaat. Kedua, alim ulama. Beliau juga bisa memberikan manfaat. Artinya memberikan apa? Syafaat, menolong, bisa menolong. 3, syuhada. Jadi pengajar agama adalah orang kedua yang paling dicintai Allah setelah para nabi. Karena ulama warasatul anbiya. Maka kita hendaknya mengambil ilmu itu dari orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jangan mengambil ilmu dari orang yang berkata baik tetapi beramal buruk. Ya. Ada pandangan-pandangan yang perlu kita kontrol agar bernilai ibadah. Pertama, memandang wajah ulama, itu ibadah. Yang kedua, memandang Ka'bah, itu juga ibadah. Yang ketiga, memandang mushaf, memandang Al-Quran. Kita membaca, kita lihat, itu pahala tersendiri. Bacaannya pun pahala. Banyak pahala bagi orang penuntut ilmu. Makanya kita, siapapun, tetaplah belajar ilmu yang bermanfaat untuk diri dan keluarga.